Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya sangat mendoakan teman-teman semua sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Udah lama ya saya nggak bikin video. Mohon maaf juga ini suaranya agak-agak berbeda karena kebetulan lagi batuk pilek nih teman-teman. Oke, dari begitu banyak orang-orang yang berkonsultasi dan melakukan teknik pelepasan di rumah saya ya, kelas privat, itu tuh saya mendapati bahwa penyakit-penyakit yang mereka miliki itu memang ada yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal gitu. Untuk kali ini teman-teman saya akan berbagi gimana caranya untuk Anda yang ingin tidak hanya sakit ya, tidak hanya sakit, tapi juga mungkin sering cekcok ya dengan pasangan. Kondisi di rumah membuat tidak harmonis ya. Anak-anak lebih betah di luar misalnya. Sering ada konflik sehingga ketika kita bekerja ya, berada di luaran rumah, itu tuh kondisinya kurang membuat kita lebih produktif, kurang membuat kita bisa berprestasi. Di sini teman-teman, saya mau ngasih tips kepada teman-teman gimana caranya tanpa harus berobat keluar, tanpa harus berkonsultasi dengan orang lain, Anda bisa membereskan semua itu. Ya, ini salah satu caranya. Apakah caranya? Teman-teman, saya sarankan pindah rumah. Wow, pindah rumah. Tidak semudah itu, Mbak Reni. Karena pindah rumah otomatis saya harus menjual rumah ini dan mencari rumah yang baru, gitu kan? Karena saya punyanya cuma rumah ini, misalnya. Nah, kalau yang misalnya ngontrak, masih bisa lah, misalnya kontraknya bulanan, tahunan, masih bisa gitu pindah ke tempat lain. Tapi bagaimana kalau kediamannya itu rumah permanen? Oke, kita akan bahas ke situ, tapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan dulu kenapa faktor rumah, kediaman kita itu jadi faktor terbesar membuat kita lumpuh, ya, sakit. Oke, teman-teman, setiap kita mengeluarkan energi-energi tidak enak ya, dan tentu kalau teman-teman mengamati dari video yang sudah saya share sebelumnya, kenapa rumahnya mudah ada energi gelap, ada entitas lain dan sebagainya, itu sudah ada di video-video sebelumnya. Silahkan cek ya. Teman-teman, sering saya bahas bahwa energi itu tuh sifatnya dia ditarik oleh receiver. Jadi ada transmitter energi ya, pemancar energi, ada juga receiver energi ya, penerima energi. Benda apapun itu tuh bisa menjadi receiver. Bisa menjadi penerima energi, di mana energi itu akhirnya tinggal di situ. Teman-teman amati kalau misalnya di jalan ya, di perempatan jalan atau misalnya di jalan yang sepi, ada pohon bagaimana gitulah ya. Itu karena mungkin tikungan atau ada bayangan-bayangan dari pohonnya sehingga lebih gelap mungkin. Misalnya sering terjadi kecelakaan. Anda pasti sering ngamatin kalau lewat situ, hawa Anda tuh berbeda. Lebih seram, lebih spooky gitu ya. Bahkan tidak sering satu kecelakaan menarik kecelakaan yang lainnya. Itu almarhum adik saya itu salah satu korbannya, di mana menurut berita lokal ya, jalan itu tuh katanya kalau nggak seminggu sekali, sebulan itu harus ada korban katanya. Adik saya wafat di situ. Jadi satu kecelakaan menarik kecelakaan-kecelakaan yang lainnya. Kenapa? Karena tempat, benda ya, bisa merekam peristiwa, dalam artian merekam memori alias merekam energi. Kebayang setiap Anda bertengkar, kemudian Anda sakit, lalu Anda mengeluh misalnya ya di rumah. Anda cekcok, mengeluarkan unek-unek, membanting barang. Ya. Kemudian kalimat-kalimatnya tidak enak didengar dengan bahasa yang tidak sopan misalnya. Terekam oleh benda di sekitar Anda ya, dan tentu biasanya berantem di rumah atau di kamar. Lalu Anda misalnya yang tinggal di situ misalnya ibu rumah tangga ya, tinggal di situ. Anda berarti
berkecimpung di situ 24 jam. Anda berjibaku dengan energinya. Lalu misalnya orang yang di rumah hanya untuk istirahat aja, ya beristirahat. Anda istirahat, ngecas diri Anda di tempat yang ada energi yang terjebak di situ. Makanya mungkin pas bangun Anda sudah langsung nggak mood. Aduh, kerja itu tuh kayak berat. Anda hanya menjalankan rutinitas aja. Ya itulah, ya. Makanya di sini teman-teman, saran saya, silahkan pindah tempat. Cari tempat yang lebih kondusif. Apalagi, ini mohon maaf banget, ini akan menyinggung Anda. Mohon maaf ya, mungkin ada beberapa yang akan tidak suka gitu dengan kalimat ini, bahwa kontrakan rumah, apalagi semakin ekonominya bawah ya, semakin di taraf yang lebih bawah lagi, itu biasanya konfliknya semakin ruwet. Maka semakin murah biaya kontrakannya, dan orang yang keluar masuk, pindah ya, ganti pemilik baru dan sebagainya. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya rekaman-rekaman energi yang terjebak di situ. Gitu ya teman-teman. Ya itu tadi Mbak Reni, kalau pindah rumah kayaknya nggak bisa, ini rumah permanen gitu misalnya ya. Apalagi rumah warisan orang tua, katanya nggak boleh dijual, harus tetap ditinggali dan sebagainya. Saran saya teman-teman, dekorasi ulang rumah Anda. Ya, catnya total diganti semua. Ya, catnya diganti semua. Furniturnya diganti semua. Bila perlu Anda ruat rumah itu agar lebih kondusif, lebih nyaman lagi untuk ditinggali ya. Itu akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan sehingga mood Anda membaik ya. Ketika mood membaik, tingkat toleransi Anda terhadap stres itu semakin tinggi. Anda lebih mudah, lebih toleran terhadap stres. Ketika stres sudah mulai lebih mudah teratasi, Anda lebih mudah bekerja, lebih bahagia. Sehingga Anda akan jarang sakit. Sekalinya sakit pun, Anda akan sembuh lebih cepat. Boleh dicoba kalau Anda mau ya, silahkan. Ini adalah hidup Anda, maka saya sarankan perjuangkan hidup Anda. Mendingan Anda keluar biaya ya, merenovasi rumah, dirubah ya, posisi-posisi furniturnya diganti. Furniture yang bahkan mungkin sudah ya turunan dari keluarga misalnya ya, bahkan Anda punya furniture itu sejak Anda baru menikah misalnya. Digantilah ya. Kita ganti dengan energi-energi baru. Saya pribadi bukannya anti ya. Saya pribadi langka jarang itu berarti langka itu berarti lebih dari jarang ya. Langka memakai produk-produk bekas. Bukannya tidak apa-apa ya, bukan tidak menghargai pemberian atau apapun itu. Cuman kecuali dari guru saya yang memberikan, itu saya menghindari energi-energi yang tidak saya butuhkan, yang tidak pas dengan saya. Silahkan teman-teman ya, manfaatkan hidup ini sebaik yang bisa Anda lakukan. Karena kalau bukan Anda yang bisa memperjuangkan hidup Anda, siapa lagi? Dimulai dari rumah, karena